Assalamualaikum Pak Zuhri. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sebenarnya keinginan saya menjumpai Bapak ada yang ingin saya bicarakan sedikit. Apakah Bapak punya waktunya sebentar? Oh ya, kebetulan saya lagi nggak ada kegiatan nih Bu. Ada apa ya? Kira-kira apa yang Ibu harapkan di akhir pembicaraan kita nanti nih Bu? Oh, pas sekali. Ada yang ingin saya ceritakan pada Bapak. Saya ingin cari solusi tentang masalah saya, Pak. Begini, Pak. Ada siswa saya di kelas yang bernama si Arman. Ketika saya mengajar belum sampai 10 menit, siswa tersebut sudah minta izin keluar, katanya ke kamar mandi. Dan saya tungguin sekitar sudah 15 menit, si anak tidak kembali-kembali. Dan dia kembalinya ketika hampir waktu istirahat. Baru dia masuk. Kira-kira gimana Pak? Baik Bu. Oh ya, tadi Ibu mengatakan bahwa si Arman itu saat Ibu mengajar di kelas, di awal pembelajaran kira-kira 10 menit, dia minta izin keluar dan lama tidak masuk. Baru masuk sekitar 15 menit di akhir pembelajaran Ibu. Ya. Apakah Ibu sudah mencoba menelusuri pokok permasalahan terhadap si Arman itu, Bu? Sudah Pak, saya malahan sudah memanggil si anak dan saya menanyakan, mengapa dia selalu melakukan itu saat pembelajaran dengan saya. Lalu Bu, hasil dari pemanggilan si Arman tersebut, apa yang Ibu dapatkan? Dari hasil pembicaraan kami, ternyata si Arman ini tidak suka dengan pembelajaran bahasa Inggris. Alasannya karena dia tidak memiliki kamus bahasa Inggris. Nah, kemudian ketika saya menyuruh mengartikan teks sehingga dia malas mengikuti pembelajaran saya. Kira-kira bagaimana ya, Pak? Baik, berarti kira-kira kondisi yang Ibu harapkan pada si Arman, bagaimana bagusnya dalam pembelajaran Ibu? Ya, tentunya saya berharap si Arman ini bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan sampai jam bahasa Inggris itu selesai seperti teman-teman yang lain. Ya, baik Bu. Kalau begitu Bu, adakah hal yang bisa Ibu lakukan untuk memotivasi si Arman agar dia mau mengikuti pelajaran Ibu secara aktif walaupun dia tidak memiliki kamus bahasa Inggris? Berdasarkan pengamatan saya, Pak Kan, Ya. mungkin saya selalu menerapkan pembelajaran yang bersifat individu. Sementara jadi mulai sekarang saya akan menerapkan pembelajaran bersifat berkelompok sehingga si Arman bisa bekerja sama dengan temannya saat mengerjakan tugas di kelas yang saya berikan. Ya, baik Bu. Berarti kira-kira ada nggak metode yang pernah Ibu terapkan di kelas yang berhasil apa namanya, Ibu laksanakan yang membangkitkan motivasi siswa untuk belajar? Ada nggak Bu? Oh, ada Pak. Saya menggunakan ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran saya. Kemudian, saya membagikan kelompok dalam menyelesaikan tugas dan kegiatan pembelajaran. Mereka sangat antusias dan mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan di LKPD yang telah saya siapkan. Wah, itu luar biasa Bu, metode yang Ibu terapkan itu Bu. Nah Bu, kira-kira kalau waktu Ibu melakukan metode tersebut, kalau kita mau hitung persentasenya, ada berapa persentase yang bisa kita nilai terhadap metode yang Ibu terapkan itu? Keberhasilan pembelajarannya. Kira-kira keberhasilan yang bisa saya bilang mencapai 85% sampai 95% Pak. Ya, ya, ya. Baiklah Bu. Baik, selanjutnya kira-kira apa rencana Ibu yang ingin Ibu lakukan?
Ya, saya akan lakukan selanjutnya yaitu saya segera mempersiapkan pembelajaran berkelompok dengan materi-materi yang menarik dan menggunakan ice breaking dalam pembelajaran dan juga mengupdate informasi-informasi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid supaya murid ini bisa mengajar dengan baik. Ya, terus komitmen apa yang Ibu terapkan agar rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik? Ya, rencana saya akan konsisten dengan apa yang sudah saya rencanakan agar pembelajaran yang bisa mencapai tujuan seperti yang saya harapkan. Dan saya selalu berkolaborasi dengan guru-guru hebat yang ada di sekolah dan saling sharing, mencari informasi dan mengupdate informasi-informasi mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, Bu. Gini Bu, dalam menjalankan komitmen Ibu, kira-kira ada nggak dukungan yang Ibu butuhkan dari rencana Ibu ini? Tentu ada Pak, banyak yang kita butuhkan dukungan. Sepertinya dukungan yang saya butuhkan bisa berupa sarana prasarana yang sudah tersedia di sekolah dan juga dukungan moral uh, sudah saya dapatkan dari guru-guru di sekolah. Cuman tinggal saya harus meningkatkan lagi internal diri saya agar saya lebih siap dalam mengajar siswa-siswi di kelas. Baik, Bu. Mudah-mudahan rencananya bisa berupa apa namanya? Rencananya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah berbincang-bincang tentang masalah yang Ibu hadapi tadi? Ya, alhamdulillah Pak, saya merasa sangat lega dan saya sudah merasa sangat bahagia. Saya sudah menemukan setidaknya solusi atas masalah yang saya hadapi di kelas. Ya, syukurlah Bu, kalau Ibu sudah merasa lega dan merasa menemukan motivasi yang tadinya Ibu pikirkan menjadi sebuah masalah bagi Ibu. Kira-kira ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan? Ya, saya rasa cukup ini saja Pak. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu Bapak yang telah mendengarkan uh, keluh saya hari ini dan saya sangat bangga punya teman satu bisa berkolaborasi dalam masalah saya. Terima kasih Pak sekali lagi. Iya Bu, sama-sama Bu. Jangan lupa nanti kalau ada hal sharing lagi, saling berbincang-bincang kita Bu ya. Terima kasih Ya, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.